Apa judulnya Bapak Ibu? Tubuh Kristus adalah gereja. Coba kita lihat 1 Korintus 10 ayat 17. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Jadi kita adalah roti juga Bapak Ibu, tubuh Kristus juga. Karena itulah kita menyatu, dan kita juga menyatu di dalam Yesus. Dan apa yang terjadi pada saat orang tidak mengerti tentang perjamuan kudus? Di dalam 1 Korintus juga Bapak Ibu, ayat 11 dikatakan bahwa orang menjadi akan lemah, orang akan menjadi sakit, orang akan mati. Hal yang sama juga dengan kita. Ketika sesama gereja, sesama orang Kristen tidak saling mengerti, maka mereka juga menjadi sakit. Orang Kristen sakit, orang Kristen yang lemah, dan juga menjadi bisa mati. Haleluya Bapak, gereja menjadi mati, tidak ada kesatuan. Amin. Karena kita juga dipandang sebagai tubuh Yesus. Karena itulah gereja kita adalah tubuh Tuhan, maka kita juga harus saling mengerti. Kalau tidak tadi, ya itu tadi. Ya sama seperti perjamuan kudus juga, orang bisa mengalami lemah, bisa menjadi sakit, bisa mengalami mati. Amin. Gereja juga demikian. Ketika tidak ada saling pengertian sama gereja, sama orang Kristen, maka kehidupan kekristenan menjadi lemah, menjadi gampang sakit-sakitan, dan juga mengalami kematian. Amin Bapak Ibu. Dan hari ini mari kita saling mengerti tentang tubuh Yesus yang lain, dan itulah sesama orang Kristen. Nah, kita adalah satu tubuh tapi banyak anggota. Itulah sebabnya harus saling melengkapi, harus saling mendukung. Jangan merasa hebat sendiri. Kalau enggak nanti jadi kacau Bapak Ibu. Haleluya. Dan itu pernah ditegur oleh Rasul Paulus. Mata, jangan berkata aku lebih hebat, aku bisa melihat semuanya. Kamu telinga tidak bisa melihat. Lalu telinga berkata, ya kamu melihat tapi aku mendengar. Lalu mulut juga, wow aku mantap, semua makanan masuk lewat aku. Haleluya Bapak Ibu. Kan jadi kacau jadinya kan. Mata menganggarkan dirinya, telinga menganggarkan dirinya, mulut menganggarkan dirinya, semuanya menganggarkan dirinya. Akibatnya apa? Tubuh itu menjadi kacau. Dan gereja juga harus ada demikian. Semua kita adalah anggota tubuh Kristus, harus saling mengerti, harus saling kesatian. Amin. Jangan menganggap unggul lebih semuanya, bisa menjadi kacau di tubuh Yesus. Dan itu dikatakan oleh Rasul Paulus. Ya, karena itulah banyak kali gereja dibedakan oleh denominasi. Ada sinode, ada nama gereja, ada doktrin, dan semua itu manusia yang buat. Di Alkitab tidak ada menyebutkan tentang denominasi. Ada di Alkitab tentang denominasi? Nggak ada kan? Jadi artinya apa? Itu bukan dari Allah, manusia itu yang buat. Sinode ada dituliskan di Alkitab? Nggak ada. Amin, Bapak Ibu. Artinya apa? Itu berarti buatan manusia. Amin, Bapak Ibu. Lah iya dong. Dan yang lain-lain semuanya. Yang buatan Allah itu hanya dari Alkitab. Karena itulah denominasi, sinode, nama gereja, segala doktrin, segala macam itu buatan manusia. Dan seringkali apa yang menjadi buatan manusia itu menjadi pembeda gereja. Tapi hari ini mari sadari, itu semua buatan manusia, bukan berasal dari Allah. Kita semua banyak anggota, tetapi satu tubuh. Karena itu harus ada kesatuan. Sebab apa? Yesus kita satu. Ada Yesus yang berbeda. Di Filipina memang banyak nama Yesus. Yesus da Costa, Yesus Aquino, Yesus apa? Iya, mereka seringkali menyebut nama Yesus. Amin. Atau di Amerika Latin itu banyak ada juga nama Yesus. Tapi Yesus yang kita, Tuhan kita yang kita percaya itu hanya satu. Amin Bapak Ibu. Semua gereja pasti mengacu kepada Yesus satu itu. Amin. Artinya apa? Yesus kita satu, Tuhan kita satu, Alkitab kita satu juga, sama. Amin. Lah kalau Tuhan kita satu, Alkitab juga satu, ngapain beda-beda? Jadi sebenarnya kita banyak anggota, itu satu di dalam Yesus. Jangan menganggap lebih dari lain. Dan itu sebenarnya sudah terlihat di dalam Wahyu Bapak Ibu. Banyak gereja, ada 7 gereja yang disebutkan, tetapi itu sebenarnya satu di dalam satu menorah. Coba kita lihat Wahyu 1 ayat 20. Dan rahasia ke-7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan ke-7 kaki dian emas itu, ke-7 bintang itu ialah malaikat ke-7 jemaat, dan ke-7 kaki dian itu ialah ke-7 jemaat. Jadi 7 jemaat atau 7 gereja. Kalau bahasa Indonesia itu tulisannya jemaat. Kalau dalam bahasa Alkitab bahasa Inggris churches. Jadi 7 gereja itu ini, menorah ini, ya, 7 kakinya, ya. Ini berbicara tentang gereja. Amin. Itu tadi ayatnya ya. 7 gereja tetapi dalam satu menorah. Hal yang sama juga dengan kita Bapak Ibu. Banyak gereja tapi menyatu dalam Yesus. Ya, banyak gereja, banyak anggota tapi menyatu dalam Yesus. Jadi bukan penyatuan organisasi, enggak, menyatu dalam Yesus. Jadi enggak ada gereja disatukan dalam satu organisasi, enggak ada itu Bapak Ibu. Tapi di dalam Yesus nyatunya. Amin. Jadi berbeda-beda tetapi tetap satu. Langsung kita ingat Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Jangan-jangan dulu pendiri negara kita ini terinspirasi dari Alkitab. Berbeda-beda, banyak anggotanya,
banyak rasnya, banyak kepercayaannya, tapi tetap satu, bangsa Indonesia. Ya memang pendiri negara kita ini ada orang Kristennya. Cuma sekarang aja orang-orang itu merasa dia yang mendirikan. Padahal sebenarnya orang Kristen juga ikutan. Amin. Banyak pengaruh dari ajarannya Kristen sebenarnya mereka dapatkan. Iya. Seperti juga Bhinneka Tunggal Ika ini, itu juga banyak anggota, tetapi satu dalam Yesus. Amin. Haleluya Bapak Ibu. Karena itulah gereja tetap satu. Inilah gambaran gereja. Terang. Gereja itu adalah dian, penerang. Amin Bapak Ibu. Itulah sebabnya gereja harus berbicara tentang terang kepada dunia, membuat terang dunia. Dan itulah yang membuat dunia yang hidup dalam kegelapan masuk ke dalam terang ajaib Tuhan. Nah, ketika gereja itu masuk ke dalam dunia, gereja memberikan terang bagi dunia. Dan kita memang disebut juga terang dunia. Amin Bapak Ibu. Inilah dia. Karena itulah baik kita hari ini, mari di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan bermasyarakat, di dalam kehidupan apapun itu, saudara harus menjadi terang bagi lingkungan kita. Karena memang gereja terpanggil untuk menjadi terang bagi lingkungannya. Amin Bapak Ibu. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Nah, selanjutnya lagi Bapak Ibu, firman Allah, perjamuan kudus dan doa. Jadi ketika saudara datang ke gereja, jangan saudara hanya ngejar perjamuan kudus. Saudara nggak ngalami mujizat Bapak Ibu. Karena sebagaimana juga awal pertama, gereja mula-mula, jemaat mula-mula, harus 3 hal yang dilakukan baru terjadi banyak mujizat. Pertama, mereka membahas firman bersama dengan para rasul. Yang kedua, mereka memecahkan roti, dan itulah perjamuan kudus. Yang ketiga, mereka berdoa. Jadi 3 hal dilakukan. Coba kita lihat ayatnya. Kis 2, ayat 42, ayat 43, dan nanti ayat 46. Mereka, siapa di mereka? Ini murid-murid. Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi ada 3 kan? Pertama, membahas firman. Yang kedua, perjamuan kudus. Yang ketiga, berdoa. Jadi saudara juga harus 3 nih. Ayat 43. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Setelah 3 hal ini kita lakukan, ayat berikutnya langsung mujizat, langsung banyak tanda. Tuh. Jadi jangan hanya ngejar perjamuan kudus, dengar firmannya ntar, belakangan, cuekin. Enggak, harus 3. Dengarkan firman dulu, perjamuan kudus, dan juga doa. Benar-benar urutan yang kita alami sekarang ini. Benar? Sekarang kan khotbah firmannya. Amin. Terus sekarang ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Haleluya. Jadi tiap hari Bapak Ibu, saudara juga ingin mengalami mujizat, mari ya renungkan firman Tuhan. Nah, orang Kristen sudah merenungkan firman Tuhan. Itulah sebabnya orang Kristen suka renungan harian. Benar? Suka renungan harian kan? Ya, berdoa sudah pasti. Apalagi makan, biasanya orang Kristen itu berdoa. Ya, minimal singkat, Tuhan berkati makanan ini. Amin. Udah lapar ini Tuhan. Jangan malu berdoa. Amin. Atau di restoran tuh kadang-kadang orang Kristen malu berdoa. Harus berdoa tetapi malu berdoa. Gimana caranya? Sendok sengaja dijatuhkan. Pada saat ngambil sendoknya, Tuhan berkati makanan ini. Amin. Pas. Selesai. Cuek aja, doa aja. Makanan juga saudara bayar kok. Haleluya Bapak Ibu. Jadi walaupun mereka sedang ngidangin sibuk, cuek aja doa. Sekalian aja. Tuhan berkati juga yang ngantar makanan ini Tuhan agar bertobat. Amin. Sekalian. Sekalian Bapak Ibu ya. Iya, jangan malu. Jangan malu. Jangan pura-pura jatuhin sendok. Jadi kita harus 3 hal tadi. Ya, pertama adalah membahas firman, yang kedua adalah perjamuan kudus, yang ketiga adalah berdoa. Amin Bapak Ibu. Jadi orang Kristen umumnya ada renungan harian. Jadi berarti membahas firman. Yang kedua, mereka berdoa. Ya minimal tadi makan tadi. Yang ketiga, ini yang jarang. Enggak semua orang Kristen mengadakan perjamuan kudus. Apalagi setiap hari. Itu jarang lah. Setiap minggu itu juga mesti jarang. Amin Bapak Ibu. Biasanya setahun sekali pada saat Paskah. Tapi hari ini mari kita lihat 3 hal ini harus kita lakukan untuk kita bisa mengalami mujizat kuasa Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan ke gereja hanya terima perjamuan kudus. Harus dengarkan firman juga. Harus juga kita terima perjamuan kudus dan juga berdoanya. Jangan lupa. Amin. Amin Bapak Ibu. Iya. Barulah banyak terjadi mujizat, barulah banyak terjadi kuasa. Kalau demikian perlu nggak olahraga? Perlu. Jadi walaupun kita berkata manfaat olahraga itu terbatas, tetapi manfaat firman Tuhan itu sangat besar. Tetapi walaupun terbatas, tetap ada manfaatnya. Karena itu saudara juga perlu olahraga. Saya juga olahraga 3 kali seminggu, saya fitness saya, karena segar terus. Haleluya Bapak Ibu. Tetapi jangan andalkan kesehatan saudara dari olahraga ini. Tapi mari kita andalkan juga dari Tuhan terutama. Karena itulah yang menjadi kesembuhan kita. Manfaatnya yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Dan kita adalah bait Allah dan bait Roh Kudus. Dan ini manfaatnya besar. Coba kita lihat ayatnya dulu.
1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jadi pertama kali bait Allah itu buatan tangan manusia, Bapak Ibu. Ya, itu Musa. Ya, dan ahli-ahli yang diinspirasikan oleh Allah, Bapak Ibu. Lalu kemudian kemah ini berubah menjadi gedung permanen pada masa Salomo. Tapi ini masih tetap buatan tangan manusia. Lalu kemudian bait ini berubah menjadi Yesus. Itulah bait Allah sebenarnya. Sedangkan buatan tangan manusia itu sebenarnya adalah bayangannya. Lalu ketika Yesus naik ke surga dan Roh Kudus turun, bait Allah itu siapa? Kita. Kenapa bait Allah menjadi kita? Karena Allah, Roh Allah ada di dalam kita, tinggal di dalam kita. Maka kita menjadi bait Allah. Lah iya dong, Allahnya ada di dalam kita. Karena itulah ketika orang mencari Tuhan dan mereka tidak tahu bagaimana caranya, sebutkan alamat saudara. Kenapa? Aku bait Allah, cari alamatku di situ untuk akan bertemu dengan Allah. Allah ada dalam aku. Ah, mantap. Haleluya, Bapak Ibu. Pada masa dulu, ketika orang Yahudi berdosa, maka mereka beroleh pengampunan dosa kalau datang ke bait Allah, Bapak Ibu. Tetapi mereka datang ke bait Allah tidak dengan tangan kosong, tapi harus membawa korban hewan, korban penebus dosa. Misalkan korban penebus dosanya ini. Nah, ketika tiba di bait Allah, berjumpa dengan imam. Imam yang tadi bukan nanyain si orang Yahudi tadi yang berdosa tadi, apa dosamu? Berzina ya? Membunuh ya? Tetapi yang diperiksa adalah si domba tadi. Karena apapun dosa si orang tadi akan ditanggungkan kepada si domba tadi. Karena itulah tugas dari imam untuk memastikan domba ini layak nggak menanggung dosa tadi. Bagaimana bisa layak? Harus diperiksa bebas cacat celah. Coba dilihat, ompong nggak? Lihat rambutnya, jabrik nggak? Lihat jalannya, pincang nggak? Jadi dombanya ini diperiksa sempurna. Kalau dia sempurna, domba ini sempurna, maka domba ini layak untuk menanggung dosa si orang ini. Maka si orang ini kemudian menumpang tangan kepala si domba. Terjadi dua transaksi, Bapak Ibu. Pertama, dosa si orang Yahudi pindah kepada si domba. Yang kedua, dari pihak si domba tadi, kesempurnaannya, bebas cacat celahnya, kebenarannya pindah kepada si manusia. Sehingga apa? Si manusia tadi bukan saja dia bebas dosa, dia juga benar di hadapan Allah. Hal yang sama juga dengan kita, gambaran Yesus, anak domba Allah. Amin. Itulah sebabnya ketika kita berdosa, kita datang kepada Yesus, segala dosa kita dipindahkan kepada Yesus, ditanggung oleh Yesus, tapi bukan hanya satu arah. Dari Yesus kita dapatkan kebenaran Allah. Itulah sebabnya ketika kita datang kepada Yesus, dua hal kita alami. Saudara mengalami pengampunan dosa. Yang kedua, saudara mendapatkan kebenaran dari Yesus. Ayo Bapak Ibu. Dan itulah tergambar saat kita terima perjamuan kudus. Pertama, saudara pasti diampuni dosa saudara. Inilah dia. Proses pertama dari tumpangnya tangan pada domba. Amin. Lalu apa? Saudara dapatkan kebenaran dari Yesus. Inilah tubuh Yesus. Haleluya. Saudara berdua kan? Jadi ini memindahkan dosa saudara kepada Yesus. Ini memindahkan kebenaran Yesus kepada saudara. Sehingga ketika saudara dapat kebenaran, semua ditambahkan. Apa ditambahkan? Kesembuhan saudara ditambahkan. Berkat saudara ditambahkan. Jodoh juga ditambahkan. Keturunan juga ditambahkan. Segala hal kebenaran akan membuat saudara mendapatkan semuanya. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Jadi dua hal kan? Ya, jadi ini membuat dosa kita pindah kepada Yesus. Dan ini membuat kebenaran Yesus pindah kepada kita. Tubuhnya. Haleluya. Jadi, kapanpun orang Yahudi berdosa, datangnya ke bait Allah untuk beroleh pengampunan dosa. Nah sekarang, Alkitab berkata kita adalah bait Allah. Artinya apa? Saudara bait Allah. Saudara terus diampuni. Karena di bait Allah inilah orang Yahudi dulu beroleh pengampunan dosa. Nah sekarang bait Allahnya menjadi diri kita. Artinya apa? Seumur hidup saudara selama di dalam Yesus, maka selalu beroleh pengampunan dosa. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Ya. Yang kedua apa dikatakan tadi? Dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Jadi selain bait Allah, juga Roh Allah diam di dalam kamu. Roh Allah atau Roh Kudus ini Bapak Ibu, apa manfaatnya bagi kita? Saudara punya kuasa. Karena itu di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, kamu akan beroleh kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Benar Bapak Ibu? Jadi ketika Roh Allah ada dalam kita, saudara berkuasa, kita berkuasa. Itulah sebabnya hari ini Roh Allah dalam kita, saudara bisa sembuh, saudara bisa mengalami sukses, saudara bisa mengusir setan, dan banyak kuasa kemenangan kita alami dalam kehidupan. Amin. Karena itulah hari ini kita mengucap syukur, saudara menjadi bait Allah, artinya terus mengalami pengampunan dosa. Yang kedua, Roh Allah dalam diri kita, berarti hidup kita berkuasa dan menjamin hidup kita terus menang dan terus berkemenangan. Berikan kemuliaan luar biasa bagi kita semua, Ibu. Haleluya, luar biasa. Sekarang kita masuk pada bagian ketiga. Yesus dan kita adalah bait Allah. Coba kita lihat Markus 14 ayat 58. Kami sudah mendengar orang ini berkata, aku akan merubuhkan bait suci buatan tangan manusia ini, dan dalam 3 hari akan kudirikan yang lain, yang bukan buatan tangan manusia. Ini berbicara tentang apa? Kematian dan kebangkitan Yesus. Merubuhkan bait Allah itu terjadi pada saat kematian Yesus. Ya, bait Allah dikubur. Dan itu juga terlihat secara fisik. Pada saat Yesus mati, terjadi gempa bumi. Dan dampaknya apa?
Bait Allah juga runtuh, ruang Maha Kudus ya. Buktinya, tirai bait Allah robek dari atas ke bawah. Haleluya, terjadi gempa bumi, runtuh. Dan ketika ruang Maha Kudusnya runtuh, itu inti dari bait Allah, maka bait Allah juga runtuh. Jadi benar, bait Allah dirubuhkan. Amin. Pada saat kematian Yesus. Tetapi 3 hari kemudian Yesus bangkit. Dan inilah kemudian bait Allah yang sebenarnya. Sebelumnya adalah bait Allah buatan tangan manusia. Bait Allah pertama kali dibangun di Yerusalem oleh siapa? Salomo. Tapi pada masa Yesus direnovasi oleh Raja Herodes. Jadi benar-benar buatan tangan manusia. Tetapi pada saat kematian Yesus ini runtuh, jepret. Lalu 3 hari kemudian Yesus bangkit. Dan inilah bait Allah yang sebenarnya, yang bukan buatan tangan manusia. Sesuai dengan ayat tadi. Halo Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Dan kita hari ini juga bait Allah. Kenapa? Roh Allah ada di dalam kita. Itulah sebabnya kita juga bisa disebut bait Allah. Amin Bapak Ibu. Nah, bait Allah ini ternyata di dalam perjalanannya berubah-ubah. Awal pertama kali bait Allah itu bukan berbentuk bangunan permanen, tetapi berbentuk tenda. Seringkali disebut juga tabernakel. Di mana pertama kali dibangun? Di padang gurun. Oleh siapa? Musa. Dan inilah sebenarnya bait Allah yang benar-benar menggambarkan Yesus dan gereja. Loh, kenapa Pak? Bait Allah Salomo apakah menggambarkan? Ada beberapa yang tidak terlihat di dalamnya. Apa itu contohnya? Contohnya nih, bait Allah di padang gurun atau kemah pertemuan atau tabernakel. Di situ ada tiang awan, tiang api. Itu gambaran apa sebenarnya sekarang ini? Tiang salib Yesus. Haleluya Bapak Ibu. Tiang salib Yesus kan? Sedangkan bait Allah Salomo nggak ada tiang api, tiang awan. Haleluya Bapak Ibu. Lihat itu kan? Beda kan? Beda. Benar kan? Iya kan? Nggak ada tiang api, tiang awan pada bait Allah Salomo. Apalagi yang terakhir buatan tangan Herodes. Nggak ada. Yang awal itu hanya ada di padang gurun. Jadi tabernakel buatan itu menjadi gambaran tiang salib Yesus. Apalagi yang berbeda? Kemah pertemuan buatan Musa ini terdiri dari papan-papan. Sedangkan bait Allah buatan Salomo udah bukan papan lagi, tapi beton. Udah beda kan? Beda. Apa Pak maknanya di papan tadi? Jadi bait Allah itu terdiri dari bagian. Itu adalah ruang Maha Kudus, ruang kudus, dan juga halaman. Nah, ruang ini dibentuk, dibangun bukan dari batu, tetapi papan yang didirikan berjejer-jejer. Berdiri. Ditegakkan gini Bapak Ibu, berdiri tegak, membentuk jadi ruangan kotak. Lalu apa maknanya Pak? Setiap papan yang tegak tadi berdiri atas 2 pasak dari perak. Dan pasak perak inilah gambaran tentang penebusan Yesus. Jadi orang Kristen berdiri pada 2 pasak. Misalkan pasak itu adalah ini. Jadi papan ini berdiri nanti Bapak Ibu, dijejer-jejer membentuk kayak ruangan kotak. Setiap papan ini berdiri atas 2 pasak dari perak. Dan perak ini berbicara tentang penebusan. Karena orang Yahudi harus membayar perak sebagai penebusan. Ini menjadi gambaran apa? Orang Kristen berdiri pada penebusan Yesus atas 2 hal. Apa itu? Kematian dan kebangkitannya. Ini berbicara tentang kematian dan kebangkitan. Jadi orang Kristen berdiri pada penebusan ini, kematian dan kebangkitan Yesus. Dan ini berjejer-jejer banyak Bapak Ibu, membentuk ruang kudus. Berdiri pada 2 pasak perak. Perak itu berbicara tentang penebusan Yesus. Papan-papan tadi berbicara tentang orang Kristen, orang percaya berdiri pada 2 penebusan Yesus, kematian dan kebangkitannya, kematian dan kebangkitannya, kematian dan kebangkitannya. Nah, setiap ini. Jadi orang Kristen membuat bait Allah lewat mereka berbarengan berdiri. Hal yang sama juga dengan kita. Gereja terbentuk ketika orang Kristen saling berdampingan berdiri. Dan lewat orang Kristen inilah disebut gereja. Lewat persekutuan orang-orang Kristen, lewat kita sama-sama berdiri, kita menjadi gereja, berkumpul tek-tek orang percaya. Ada Bapak Ibu? Sama seperti bait Allah. Bait Allah dulu buatan Musa, ya, tabernakel atau kemah pertemuan itu terbuat dari papan-papan. Jadi benar-benar gambaran Yesus dan juga orang Kristen, gambar gereja. Tapi kalau bait Allah Salomo nggak kelihatan papannya lagi, udah tembok semua. Jadi benar-benar bait Allah yang menjadi gambaran sempurna dari Yesus adalah kemah pertemuan buatan Musa. Amin Bapak Ibu, karena di situ terlihat ada tiang awan, tiang api, gambaran tiang salib Yesus. Terlihat juga dinding-dindingnya terbuat dari papan-papan, gambaran orang percaya yang saling berdiri berdampingan akan membentuk gereja. Dan setiap orang Kristen tadi berdiri pada penebusan Yesus, pada kematian dan kebangkitannya, pada kematian dan kebangkitannya, pada kematian dan kebangkitannya. Amin Bapak Ibu dan Saudara, semua kita demikian. Amin. Kita berdiri membentuk gereja, menjadi orang percaya lewat kematian dan kebangkitan Yesus. Amin. Nah, Yesus sebenarnya bukan hanya sebagai bait Allah Bapak Ibu, tapi Yesus menggantikan semua peran. Bukan hanya bait Allah, imam besarnya juga adalah Yesus. Bahkan juga korbannya juga adalah Yesus. Kita tutup khotbah kita dengan Yohanes 1 ayat 9. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Jadi Yesus adalah korbannya, dombanya. Benar Bapak Ibu? Imam besarnya siapa? Yesus juga. Ibrani 8 ayat 1. Benar? Bait Allahnya? Oh, Yesus juga. Jadi 3 di dalam 1. Itulah sebabnya penebusan kita dalam Yesus, penebusan sempurna, penebusan kekal.
dan penebusan yang berlaku selama-lamanya. Amin Bapak Ibu. Karena itu kita mengucap syukur di dalam Yesus. Iya. Haleluya Bapak Ibu. Dan hari ini kita adalah bait Allahnya. Yesus di dalam kita aja. Korbannya juga saudara di dalam Yesus juga. Jadi sebenarnya ini sebenarnya Bapak Ibu ya. Orang Kristen bukan lagi memberikan korban. Orang Kristen adalah menerima korban yang hari ini kita terima saat perjamuan kudus. Dan korban Yesus adalah korban yang sempurna, korban yang selesai. Itulah sebabnya sebenarnya orang Kristen tidak lagi memberikan korban, tidak lagi berkorban. Kenapa? Korbannya ini kita terima. Jadi Allah sendiri menyediakan korbannya. Siapa itu? Yesus, anak domba. Berapa Bapak Ibu? Dan korbannya ini telah mengerjakan semua penebusan secara sempurna, selesai, lunas. Itulah sebabnya nggak ada lagi bagian kita untuk penebusan kita. Tidak ada bagian kita untuk memberikan korban. Korban apa lagi? Sudah selesai. Korban apa lagi? Sudah lunas. Mari bagi kita hari ini untuk menerima korban. Dan itulah saat perjamuan kudus. Kita terima korbannya. Tubuhnya yang terpecah, darah yang tercurah. Dan lewat kita terima korban Yesus, disinilah ada berkat yang luar biasa. Lewat darahnya kita disuci kuduskan, lewat tubuhnya hari ini kita disembuhkan dan diberkati. Dan ketika kita terima kedua-duanya, disitulah kemenangan kita dalam kehidupan. Ayo Bapak Ibu, berikan kemuliaan paling dahsyat, luar biasa bagi Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala kita.